Perkenalkan, nama saya Ilham Yunaldi, berasal dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dimulai dari pengertian sistem reproduksi manusia. Dimulai dari pengertian alat reproduksi. Alat reproduksi adalah alat yang biasa digunakan dalam proses reproduksi manusia yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya, baik itu wanita maupun pria, pasti memiliki alat reproduksi. Dan alat reproduksi itulah yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan keturunan penerus mereka. Alat reproduksi laki-laki tersusun dari bagian penis, skrotum, dan testis sebagai alat reproduksi bagian luar. Sedangkan prostat, epididymis, pandiferens, dan juga kelenjar bulbourethral sebagai alat reproduksi bagian dalam. Sedangkan alat reproduksi pada wanita tersusun dari vagina, labia minora mons pubis, labia majora, dan klitoris sebagai alat reproduksi wanita bagian luar. Sedangkan ovarium, uterus atau rahim, tuba fallopi atau oviduct sebagai alat reproduksi wanita bagian dalam. Kita mulai dari struktur organ reproduksi wanita. Yang pertama, vagina. Vagina mempunyai panjang sekitar 8 cm sampai dengan 10 cm. Vagina terletak di antara rektum dan kandung kemih. Vagina juga bisa disebut membranacea yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Vagina yang sehat memiliki sifat asam. Sebagai sifat ini disebabkan oleh adanya degradasi glikogen yang akan menjadi asam laktat yang diciptakan oleh bakteri Bacillus. Vagina juga mempunyai selaput lendir yang ada pada bagian luar dan pada lapisan tengah. Vagina terdiri dari lapisan-lapisan otot lain yang mempunyai banyak sekali serat. Yang kedua ada serviks. Serviks merupakan bagian bawah rahim yang tersambung ke vagina. Serviks memiliki fungsi sebagai alat yang bertugas memproduksi lendir atau mukus. Lendir yang dihasilkan serviks nantinya akan membantu menyalurkan sperma dari vagina menuju ke dalam rahim saat berhubungan seksual. Yang ketiga, uterus atau rahim. Uterus atau yang biasa kita kenal dengan sebutan rahim merupakan organ kompleks yang termasuk ke dalam bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Uterus manusia terletak di bawah pusat atau tepatnya di daerah pinggul. Biasanya uterus memiliki panjang sekitar 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebalnya mencapai 2,5 cm. Dinding uterus memiliki tebal sekitar 1,25 cm dan beratnya mencapai sekitar 60 gram. Fungsi utama dari uterus adalah sebagai tempat hidup dan tumbuh kembangnya seorang janin sebelum janin tersebut dilahirkan ke dunia. Yang keempat, ovarium. Ovarium atau biasa dikenal dengan indung telur adalah salah satu organ reproduksi yang ada pada wanita dan juga berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan sel telur dan hormon pada rahim. Wanita mempunyai dua buah ovarium, yaitu ovarium kiri dan ovarium kanan. Ovarium itu sendiri membentuk oval yang mempunyai panjang sekitar 4 cm, lebar 3 cm, dan diameternya sekitar 2 cm. Ovarium biasanya berwarna abu kemerahan dan juga mempunyai permukaan yang tidak rata. Yang kelima, endometrium. Endometrium ialah lapisan terdalam pada bagian rahim dan merupakan tempat untuk menempelnya ovum yang telah dibuahi. Pembuahan tersebut membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari. Endometrium juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi sebagai penghubung zat makanan ke dalam lapisan endometrium. Pembuluh darah yang ada pada lapisan endometrium akan luruh dan ini yang dinamakan dengan proses menstruasi pada wanita. Proses ini terjadi jika adanya kegiatan pembuahan ovum oleh sperma. Saat ovum yang sudah dibuahi atau fertilisasi, ovum akan menempel pada lapisan endometrium atau disebut dengan implantasi. Dan di saat itu juga ovum akan terhubung dengan badan induk serta plasenta yang mulai terhubung dengan tali pusat si bayi. Tali pusat berfungsi sebagai jalan masuknya asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibu si bayi.
Selanjutnya, struktur organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, skrotum. Skrotum atau yang biasa disebut dengan kantung pelir ialah kantung yang terdiri dari kulit dan otot yang berfungsi untuk melindungi testis atau buah jakar. Skrotum ini sendiri terletak di sekitar penis dan juga anus serta terletak di dekat perineum. Skrotum juga berasal dari bagian yang sama dengan labia majora pada organ kelamin perempuan. Skrotum manusia dan beberapa hewan mamalia bisa tumbuhi rambut-rambut kemaluan, sedangkan pada manusia, rambut kemaluan akan mulai muncul ketika seseorang telah mengalami tahap-tahap pubertas atau tahap pendewasaan diri. Yang kedua, testis. Testis adalah jumlah satu pasang jamak atau biasa disebut dengan testes. Testis merupakan organ reproduksi jantan yang memiliki fungsi menghasilkan sel kelamin. Testis memiliki bentuk oval dan terletak di dalam skrotum atau kantung pelir yang berupa lipatan dinding tubuh. Suhu di dalam skrotum bisa mencapai 2 derajat Celcius, lebih rendah daripada suhu di dalam rongga perut. Testis juga memiliki lipatan-lipatan saluran tubulus seminiferus atau merupakan tempat pembentukan sperma dan sel-sel Leydig yang berfungsi sebagai sel penghasil hormon testosterone yang menyebar di antara tubulus seminiferus. Dinding yang terdapat di dalam lipatan tubulus seminiferus terdapat jaringan ikat dan jaringan epitelium germal atau jaringan epitelium benih yang memiliki fungsi dalam pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang ketiga, epididymis. Epididymis adalah saluran yang muncul dari testis yang memiliki bentuk berkelok-kelok dan berada di luar permukaan testis serta memiliki panjang sekitar 6 mm. Epididymis memiliki peran sebagai tempat untuk mematangkan sperma yang akan dikeluarkan pada organ reproduksi wanita untuk proses pembuahan sel telur. Selama proses ini, sperma akan menjadi motil dan akan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Yang keempat, vas deferens. Vas deferens adalah saluran lurus yang mengarah ke atas yang merupakan kelanjutan dari saluran epididymis dan pada ujung salurannya berada di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran jalannya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau biasa disebut dengan kantung semen atau kantung mani. Yang kelima, vesicula seminalis. Vesicula seminalis, kantung ini berupa kantung kelenjar yang berbentuk tidak rata atau memiliki lekukan-lekukan. Dinding dari vesicula seminalis yang berperan menghasilkan cairan kental berwarna kuning-kuningan dan memiliki sifat basa atau alkalis. Vesicula seminalis juga mampu menyumbangkan sekitar 60% total volume semen. Cairan yang dihasilkan dari vesikula tersebut mengandung mukus atau lendir, gula fruktosa yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk mempermudah pergerakan sperma, enzim, vitamin, serta hormon prostaglandin yang berperan untuk mempermudah proses pembuahan. Yang keenam, uretra. Uretra memiliki jumlah 1 buah. Uretra adalah saluran yang berada di sepanjang penis dan mempunyai lubang keluar di ujung penis. Uretra memiliki peran sebagai saluran keluarnya urin dan saluran keluarnya air mani atau sperma. Yang ketujuh, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdapat di bagian bawah kandung kemih yang berfungsi menghasilkan getahnya cairan langsung ke dalam uretra yang berupa cairan encer berwarna putih seperti susu yang mempunyai kandungan berupa enzim, antikoagulan, serta asam sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma. Yang kedelapan, kelenjar Chopper atau kelenjar Bulbouretra. Kelenjar Chopper berjumlah 1 pasang dan letaknya berada di bawah kelenjar prostat. Kelenjar Chopper merupakan kelenjar yang mensekresikan getahnya ke dalam uretra yang berupa mukus atau lendir yang berwarna jernih dan memiliki sifat basa yang dapat menetralkan zat asam pada urin yang tertinggal di sepanjang uretra. Yang kesembilan, penis. Penis merupakan organ yang bersifat erektil yang tersusun dari 3 bagian tabung erektil, yaitu sepasang corpora
cavernosa, dan sebuah corpora spongiosa. Yang ketiganya akan berakhir pada gland penis. Di sekitar tabung diliputi oleh jaringan ikat dan memiliki banyak otot-otot polos. Ketiga tabung inilah yang akan berperan dalam proses ereksi dan ejakulasi. Penis juga dilapisi oleh kulit yang sangat tipis dan halus, dengan di bagian ujungnya yang melipat dan biasa disebut dengan preputium. Pada bagian inilah yang nantinya akan dipotong saat khitan, atau biasa disebut dengan sunat. Selain itu, penis juga memiliki kelenjar keringat, kelenjar lemak, dan folikel rambut. Yang ke-10, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi memiliki jumlah satu pasang. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara uretra dan ductus vesicula seminalis. Fungsi sistem reproduksi manusia. Fungsi utama dari sistem reproduksi pada laki-laki untuk menghasilkan, menyimpan, serta mengantar sperma untuk pembuahan sel telur, sedangkan pada sistem reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur dan sebagai tempat tumbuh kembang janin. Dari kedua fungsi tersebut dapat saling melengkapi dalam sebuah proses reproduksi. Demikianlah penjelasan mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia.